Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, ini adalah data dari soal pertama yang nantinya akan kita uji validitas maupun reliabilitasnya. Untuk langkah pertama, setelah kalian buka aplikasi SPSS dan tampilannya sudah seperti ini, kita klik variable view. Kemudian untuk kolom nama, karena pada data itu terdapat 12 butir soal, maka kita isikan soal 1 sampai dengan soal 12. Nah, desimal yang akan kita gunakan di sini untuk semua variabel adalah desimal 0. Dan untuk measure-nya kita pilih yang nominal. Selanjutnya di sini kita kembali ke data view dan akan kita buka aplikasi Excel. Sebelumnya saya sudah membuat datanya dalam bentuk Excel. Jadi langkah selanjutnya adalah kita tinggal blok datanya, kemudian akan kita copy paste ke dalam SPSS. Nah, jika datanya sudah tersalin seperti ini, selanjutnya kita klik menu Analyze. Di situ kita pilih yang Scale dan kita pilih submenu yang Reliability Analysis. Kita pindahkan semua variabel soalnya ke dalam kotak items. Di situ kita klik Ctrl A dan kita klik pindahkan. Kemudian kita klik statistik dan kita checklistkan untuk semua yang ada di dalam kotak descriptive for. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, dari hasil output ini untuk tabel reliability statistik itu nantinya akan kita gunakan untuk uji reliabilitas, dan tabel item total statistik itu akan kita gunakan untuk uji validitas. Pertama-tama akan kita uji validitas terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan yang kolom corrected item total correlation itu menunjukkan nilai R hitung dari data yang kita analisis. Untuk soal nomor 1, R hitungnya adalah 0,403, soal 2 0,257 dan seterusnya. Selanjutnya akan kita cari nilai R tabelnya, yaitu dengan menentukan DF-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah N-2. Dengan N-nya adalah jumlah responden, yaitu 20, dikurang 2 hasilnya adalah 18. Kita lihat dalam tabel, nilai yang menunjukkan DF atau N besarnya adalah 18, dengan alfanya 5% adalah 0,468. Jadi, nilai R tabel dari data ini adalah 0,468. Nah, untuk menentukan valid atau tidaknya suatu butir soal, kita bisa membandingkan nilai R hitungnya dengan nilai R tabel. Jika R hitungnya lebih dari R tabel, maka valid. Dan jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka tidak valid. Nah, untuk soal nomor 1, karena R hitungnya adalah 0,403, maka itu lebih kecil daripada 0,468. Jadi, kesimpulannya adalah tidak valid. Dan kita lakukan seperti itu untuk seluruh butir soal. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa hanya butir soal nomor 9 yang valid. Langkah terakhir di sini kita akan uji reliabilitasnya. Nah, reliabilitas suatu variabel dapat dikatakan baik jika memiliki nilai crossback alfanya lebih dari 0,60. Dari kasus yang kita dapat, nilai crossback alfanya adalah 0,545, yang berarti kurang dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden adalah kurang reliable. Kita lanjut untuk uji validitas dan reliabilitas soal nomor 2. Ini adalah data-datanya. Langkah-langkahnya sama seperti pada soal nomor 1 tadi. Kita klik variable view. Pada kolom nama, kita isi soal 1 sampai dengan soal 15, karena pada data yang diberikan terdapat 15 butir soal. Untuk desimalnya kita gunakan 0 pada semua variabel. Dan untuk measure-nya kita ubah menjadi nominal.
Kemudian kita klik data view dan kita buka aplikasi Excel. Karena saya sudah membuat dalam bentuk Excel untuk data-datanya, jadi tinggal kita blok saja, kemudian kita copy paste ke SPSS. Jika sudah seperti ini, kita klik menu Analyze, kita pilih yang Scale, dan kita pilih submenu yang Reliability Analysis. Nah, untuk seluruh variabel kita pindahkan ke dalam kotak Items. Caranya tekan Ctrl A dan kita klik tanda pindahkan. Kemudian kita klik Statistik dan kita checklist semua yang terdapat dalam kotak Descriptives for. Kemudian klik Continue dan klik OK. Dan ini adalah hasil outputnya. Kita akan melakukan pembacaan hasil analisis untuk validitas terlebih dahulu, yaitu dengan melihat tabel item total statistik. Di situ ada kolom corrected item total correlation yang menunjukkan nilai R hitung dari setiap butir soal. Langkah selanjutnya akan kita tentukan nilai R tabelnya, yaitu dengan menentukan DF terlebih dahulu. Rumusnya adalah N-2, N-nya adalah jumlah responden yaitu 27, dikurang 2 hasilnya adalah 25. Kemudian kita lihat pada tabel yang menunjukkan DF atau N besarnya 25 dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,396. Jadi dapat disimpulkan bahwa R tabelnya adalah 0,396. Langkah selanjutnya adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitungnya lebih dari R tabel, maka valid. Dari tabel yang bisa kalian lihat, terdapat 7 soal yang valid dan sisanya adalah tidak valid. Maka dari itu akan kita lakukan pengujian ulang dengan menghapus soal yang tidak valid. Nah, di sini kita buka kembali SPSS-nya, kemudian kita klik variable view. Untuk soal yang tidak valid, kita hapuskan dari variable view, yaitu dengan klik kanan dan kita pilih clear. Nah, dengan begitu hanya akan tersisa variabel soal yang valid saja. Kemudian kita kembali ke data view, kita klik menu Analyze, kita pilih yang Scale dan kita pilih submenu Reliability Analysis. Nah, karena itu sudah otomatis tersetting, jadi kita langsung klik OK saja. Nah, ini adalah hasil output yang baru. Dari pengujian ulang yang telah kita lakukan tadi, tentunya kita akan mempunyai nilai R hitung baru, yaitu di sini untuk soal 7 R hitungnya adalah 0,666, soal 9 0,949 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan juga untuk nilai R tabel yang barunya. Nah, rumus DF-nya adalah N-K, yaitu 27 dikurang 7 adalah 20. Dari tabel di samping yang menunjukkan DF atau N besarnya 20 dengan alfa atau taraf signifikannya 5% adalah 0,444. Jadi dapat disimpulkan bahwa R tabelnya adalah 0,444. Dan kita lakukan perbandingan ulang antara nilai R hitung dan nilai R tabel yang baru, sehingga didapat bahwa hasil semua butir soalnya adalah valid. Selanjutnya akan kita analisis untuk reliabilitas. Karena reliabilitas yang baik adalah Crouchbatch alfanya lebih dari 0,60 dan yang kita peroleh ini adalah 0,947, berarti nilai ini lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan jawaban responden sudah reliable. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.